Bab 1581, Surat Perang Gunung Yunxia. Tidak, Situ Cangkong, izinkan saya memberitahu Anda, tidak peduli apa hari ini, saya akan mengatakan ini kepada cucu saya. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Bagaimana saya, anggota keluarga Huo, bisa diintimidasi oleh seorang junior? Huo Dongping yang marah benar-benar berbalik, Situ Cangkong dan Andao Kuan diam-diam mengeluh di dalam hati mereka. Dan dengan tingkat kultivasi Ye Bufan saat ini, dia tidak akan mampu melawan Kaisar Realem yang kuat, dan dia mungkin akan menderita kerugian besar. Saat ini, pengurus rumah tangga bergegas masuk dari luar. Dua tetua, seseorang datang untuk menyatakan tantangan. Situ Cangkong menoleh ke belakang dan bertanya, apa yang terjadi? Pramugara berkata dengan penuh semangat, ini dari Gunung Yunxia. Mereka mengirim seseorang untuk menyatakan tantangan. Berita membuat hati Andao Kuan dan kedua orangnya tenggelam. Sebelum masalah di sini diselesaikan, masalah di sana datang lagi. Huo Dongping, belum lagi, menjadi sangat tenang, menghentikan langkahnya, dan tidak lagi terburu-buru untuk keluar. Situ Cangkong berkata, biarkan dia masuk. Meskipun dari lubuk hatinya, dia tidak mau menjadi musuh Gunung Yunxia, dia tidak dapat menghindari hal semacam ini dan harus menghadapinya. Segera seorang pria parubaya berjubah panjang masuk dari luar, dengan ekspresi cemberut dan arogansi di wajahnya. Guan Pingte, murid Gunung Yunxia, ada di sini untuk menyusun taktik. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Situ Cangkong dan Andao Kuan saling memandang, dan akhirnya dia melangkah keluar, saya. Junior Ye, jika Anda berani mempermalukan murid-murid saya di Gunung Yunxia, pemenangnya akan ditentukan di Danau Yanbo besok. Jika Anda tidak berani datang, jangan salahkan saya karena mengabaikan aturan dunia dan menghancurkan semuanya. Perlakukan mereka sebagai pelaku kekerasan. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan catatan tantangan, meletakkannya di meja di sebelahnya, dan berjalan pergi. Ini. Situ Cangkong ragu-ragu sejenak, lalu menghampiri dan mengambil surat tantangan ke tangannya. Isinya sama dengan yang baru saja dikatakan Guan Ping. Bedanya, di bawahnya ada 3 karakter kuat Hong Sihai. Apa? Hong Sihai, ini dia masih hidup. Yang lain tidak terlalu peduli dengan kata-kata ini, tapi Huo Dongping di sebelahnya berseru. Seorang Dao Kuan bertanya dengan heran, Tuan Istana, apakah Anda mengenal orang ini? Tentu saja saya tahu. Saya bertarung dengannya 100 tahun yang lalu. Kami masih muda saat itu, dan kami berdua memiliki tingkat kultivasi yang sama. Pertarungan itu sangat besar. Kami seimbang, dan tidak ada perbedaan. Saya pikir Gunung Yunxia telah jatuh dan monster tua seperti mereka sudah mati, tapi saya tidak menyangka dia masih hidup. Menurut perhitungan ini, dia setidaknya seharusnya berada di alam kekaisaran sekarang. Ketika Huo Dongping mengatakan ini, ekspresinya sedikit berubah. Dia awalnya mengira sekte tersembunyi seperti Gunung Yunxia telah menurun, tetapi kemunculan Hong Sihai mengubah pandangannya tidak sesederhana yang dibayangkan. Dan apa yang baru saja dia katakan tidak sepenuhnya benar, dia sebenarnya bertarung melawan Hong Sihai saat itu, namun pada akhirnya dia kalah satu gerakan. Apa? Dia ahli setingkat kaisar. Situ Cangkong dan Andao Kuan tersentak pada saat bersamaan, wajah mereka sepucat kertas. Andai saja prajurit di level Martial Saint datang, Ye Bufan mungkin bisa mengatasinya, tapi dia tidak menyangka pihak lain benar-benar mengirim Kaisar Realem. Terlihat Gunung Yunxia benar-benar terbakar kali ini. Keduanya hanya berkultivasi tingkat surga, tetapi mereka jauh dari alam kekaisaran, dan mereka tidak bisa menahan perasaan putus asa di hati mereka. Tapi kemudian mereka teringat Huo Dongping di sebelah mereka, dan berkata dengan mendesak, Tuan Istana, Gunung Yunxia telah menjadi begitu sombong, Tiangong tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Anda benar, sebagai penguasa Istana Tiangong, ini masalah saya tidak bisa hanya duduk dan menonton. Meskipun penguasa istana belum meninggalkan pengasingan, saya bisa menjadi penengah dan membiarkan Gunung Yunxia mundur. Meskipun dia gagal dalam satu gerakan 100 tahun yang lalu, setelah bertahun-tahun berlatih, Huo Dongping yakin dia tidak akan kalah dari Hong Sihai lagi. Dan dengan Tiangong di belakangnya,
Gunung Yunxia pasti memberinya wajah ini. Adapun untuk secara paksa menekan Gunung Yunxia dengan kekerasan, dia belum memiliki keberanian dan kekuatan. Mendengar perkataan Huo Dongping, Situ Cangkong dan kedua pria itu menghela nafas lega. Untungnya, mereka merespon tepat waktu dan mengundang bantuan dari Tiangong. Namun sebelum mereka berdua bahagia, Huo Dongping berkata lagi, saya bisa membantu, tapi sebelum itu, masalah mempermalukan cucu saya harus diselesaikan terlebih dahulu. Ini, Situ Cangkong berkata dengan penuh semangat, Tuan Istana Huo, jika kamu punya banyak uang, jangan berdebat dengan junior lagi. Seorang Daokuan mengikuti, ya, Tuan Istana, Ye Bufan hanyalah seorang junior, dan berdebat dengannya tidak sesuai dengan statusmu. Huo Dongping He mencibir dan berkata, kamu benar. Sungguh tidak sopan bagiku untuk mengambil tindakan terhadap seorang junior. Orang lain dengan sendirinya akan mengambil tindakan. Tolong beritahu aku Ye Bufan dan minta dia untuk datang dan berlutut untuk segera meminta maaf kepadaku, lalu potong lengannya. Hanya dengan cara ini aku akan mengambil tindakan untuk membantu membujuk Gunung Yunxia mundur, jika tidak, dia akan menunggu kematian. Ini. Ekspresi Andaokuan dan dua orang lainnya tiba-tiba berubah. Mereka tidak menyangka Huo Dongping akan mengajukan permintaan seperti itu. Kata Ye Bufan. Situ Cangkong berkata, saudaraku, adalah tugas Tiangong untuk mengendalikan sekte tersembunyi. Bukankah pantas bagimu untuk melakukan ini? Diam. Ekspresi Huo Dongping benar-benar menjadi gelap. Situ Cangkong, kamu lupa bahwa kamu adalah apa identitasmu. Bukan giliranmu untuk memberitahuku bagaimana melakukan sesuatu. Sebelumnya, aku sopan padamu karena kontrak pernikahan antara dua keluarga. Tapi sekarang cucumu begitu bodoh sehingga dia menyakiti cucuku seperti ini, maka tidak heran kalau aku begitu tidak baik. Aku, Situ Cangkong tidak menyangka pihak lain akan langsung jatuh, tapi dari segi status, dia adalah wakil kepala istana Tiangong, dan dalam hal kultivasi, dia adalah orang yang kuat di alam kekaisaran, tidak peduli aspek apapun, saya menekan diri saya sendiri sampai mati. Seorang Daokuan berkata, Tuan Istana, apakah itu publik atau pribadi, saya pikir kedua masalah ini harus ditangani secara terpisah. Jika Yunxiasan dibiarkan bertindak sembarangan di dunia sekuler, saya khawatir itu juga akan merusak keagungan Istana Surgawi. Tunggu sampai Tuan Istana tidak mudah bagi Anda untuk menjelaskan ketika saya keluar dari pengasingan. Apakah Anda menggunakan Tuan Istana untuk menekan saya? Aura Huo Dongping tiba-tiba meledak. Di bawah tekanan kaisar yang kuat, Situ Cangkong dihancurkan sampai mati. Sial, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Untungnya, dia baru saja melepaskan tembakan dan segera mendapatkan kembali momentumnya. Meski begitu, keduanya seolah mengalami musibah hidup dan mati, tak ada tenaga tersisa di tubuh mereka. Huo Dongping berkata dengan dingin, saya akan menangani sendiri masalah ini di Gunung Yunxia. Jika Ye Bufan tidak menyetujui persyaratan saya sebelum ini, belum terlambat untuk menunggu sampai setelah pertempuran di Danau Yanbo. Situ Cangkong saya juga tidak berdaya. Awalnya saya ingin menggunakan tanggung jawab Tiangong untuk menekan Huo Dongping, tetapi sekarang tampaknya hal itu sama sekali tidak mungkin. Lagi pula, tidak ada batasan waktu untuk hal semacam ini. Tidak ada salahnya menundanya sampai setelah pertempuran di Danau Yanbo, tapi itu akan membahayakan nyawa Ye Bufan. Pergilah, beritahu anak itu, aku akan menunggunya di sini. Jika kamu tidak datang, jangan berharap aku membantu, maka tunggu saja sampai mati. Kata-kata Huo Dongping penuh percaya diri datang dengan mengancam, pemimpin tim bahkan lebih hebat lagi. Itu Penatua Agung Hong Sihai. Dalam situasi ini, jika dia tidak mengambil tindakan, pihak lain hanya akan mati. Di bawah tekanan orang-orang berkuasa di alam besar, Ye Bufan tidak punya pilihan selain tunduk padanya. Bab 1582, mainkan lebih besar. Huo Jian juga berteriak dengan tatapan gila, benar, biarkan anak itu datang dan berlutut untuk meminta maaf, lalu biarkan aku yang menanganinya. Dia akan menjauh dari Situ Dianmo mulai sekarang. Situ Cangkong dan Andaokuan saling memandang lainnya, keduanya menghela nafas panjang. Saat ini, mereka tidak berdaya dan hanya bisa mendiskusikannya dengan Ye Bufan.
Tuan Istana, saya akan menelepon sekarang. Huo Dongping berkata, saya tidak terburu-buru. Bagaimanapun, dialah yang akan mati sekarang, bukan saya. Ini dan berbalik untuk menangani tubuh Huo Jian. Situ Cangkong meninggalkan ruangan, dan setelah menghela nafas panjang, dia mengeluarkan ponselnya dan menyiarkan sebuah nomor. Di tepi danau Yanbo, Ye Bufan dan yang lainnya berkumpul dan makan dengan sangat bahagia. Acaranya hampir berakhir dan ketika dia hendak berkemas dan pergi, telepon di sakunya berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat, itu panggilan Situ Cangkong, lalu menekan tombol jawab. Senior Situ, ada apa? Situ Cangkong berkata, Xiao Fan, kamu terlalu impulsif. Huo Jian itu dari Tiangong. Mengapa kamu tidak memberinya pelajaran? Bagaimana cara mengalahkannya seperti itu? Senior Situ, anak itu tidak bisa menyalahkan orang lain karena mencari kematian. Jika bukan karena kamu, dia akan mati sekarang. Lupakan saja, jangan bicarakan itu sekarang. Kepala, mengetahui sekarang bukan waktunya untuk mengeluh, jadi dia melanjutkan, Xiao Fan, sesuatu yang besar telah terjadi. Hal besar apa? Mungkinkah wakil kepala istana ingin membalas dendam padaku? Jika dia tidak masuk akal, biarkan saja dia datang. Seperti kata pepatah, ada suatu masa ketika laut dipenuhi air, tetapi kecuali Ushan, tidak ada yang seperti awan. Saat ini, Ye Bufan bukan lagi siswa miskin seperti saat pertama kali memasuki dunia. Bahkan seluruh dunia barat berada di bawah kakinya. Meski Tiangong berstatus luhur, namun tidak dianggap terlalu serius. Tidak peduli kapan itu terjadi, semuanya akan bergantung pada kekuatan, dan dia sekarang memiliki kekuatan ini sepenuhnya. Ini bukan Tiangong, tapi Gunung Yunxia. Situ Cangkong memberitahu Gunung Yunxia lagi tentang pengiriman tantangan ke Paviliun Xuanyuan, dan akhirnya berkata, Xiao Fan, kali ini Gunung Yunxia bisa dikatakan datang dengan mengancam, memimpin tim. Itu adalah Penatua Agung Hong Sihai, orang kuat di alam kekaisaran. Jika tidak, saya pikir Anda harus bersembunyi sebentar. Jika itu tidak berhasil, kembalilah ke barat dan bersembunyi sebentar, Xiao Fan, tolong dengarkan aku dan jangan impulsif. Cepat pergi dan bersembunyi. Dia adalah ahli tingkat kaisar dan bukan lelucon. Petik 2. Situ Cangkong dipenuhi dengan kecemasan. Senior Situ, saya serius. Tidak perlu menyembunyikannya. Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Petik 2. Ye Bufan sangat jelas tentang niat pihak lain. Alasan mengapa Yun Xiasan mengirim surat perang ke Paviliun Xuanyuan adalah menggunakan Paviliun Xuanyuan untuk mengancamnya, karena takut dia akan pergi. Jika dia benar-benar ingin bersembunyi, dia akan sial. Paviliun Xuanyuan, dan keluarganya. Belum lagi dia memiliki kekuatan yang cukup sekarang. Meskipun kekuatannya tidak sebaik Yun Xiasan, dia hanya dapat menemukan cara untuk menyelesaikannya daripada melarikan diri. Meski sudah menebak hasilnya sebelum menelepon, Situ Cangkong masih menghela nafas. Petik 2. Xiao Fan, sebenarnya ada cara lain untuk menyelesaikan krisis ini, yaitu meminta Tiangong mengambil tindakan. Hanya saja Huo Dongping sangat marah karena apa yang terjadi pada Huo Jian barusan. Dia hanya mengatakan bahwa jika Anda ingin dia membantu, Anda bisa, tetapi pertama-tama Anda harus berlutut untuk meminta maaf dan memotong tangan Anda pada saat yang bersamaan. Kondisi ini agak keras, tapi menurut saya tidak apa-apa jika Anda meminta maaf. Jika saatnya tiba, Lao An dan saya bisa menyampaikan kata-kata yang baik, dan mungkin akan ada harapan. Petik 2. Situ Cangkong pun terpaksa menceritakan hal tersebut. Ye Bufan tersenyum dingin, apa, kamu ingin aku berlutut untuk meminta maaf dan memotong tanganku? Bahkan dia pantas mendapatkannya. Situ Cangkong berkata dengan penuh semangat, Xiao Fan, sekarang bukan waktunya untuk menunjukkan amarahmu. Jika kamu tidak melakukannya, saya tidak ingin bersembunyi, jika demikian, saya hanya bisa tunduk pada Tiangong. Tidak perlu, Senior Situ. Saya memahami kebaikan Anda. Saya bisa menangani masalah ini sendiri. Nak, lihat sikapnya. Bertekad, Situ Cangkong tidak punya pilihan selain berkata, Xiao Fan, kapanpun kamu berubah pikiran,
segera datang kepadaku dan aku akan membawamu ke istana Master Huo. Ye Bufan tersenyum tipis, jangan khawatir, senior situ, di sana tidak perlu sama sekali. Tutup telepon. Setelah mengangkat telepon, sekelompok gadis di dekatnya segera berkumpul. Ye Bufan menceritakan kisahnya dari awal sampai akhir, termasuk surat tantangan Gunung Yunxia dan syarat yang diajukan oleh Huo Dongping. Ketika dia mendengar bahwa Ye Bufan akan datang ke pintu dan berlutut, dan bahkan memotong lengannya, Dongfang Huizong adalah sangat marah. Benar-benar tidak tahu malu. Hanya karena mereka ingin saudara Ye datang dan meminta maaf, saya akan pergi dan mematahkan semua kaki mereka. Oke, jangan impulsif. Petik 2. Ye Bufan mengulurkan tangannya untuk menariknya kembali. Memukuli. Seekor anjing tergantung pada pemiliknya. Bagaimanapun, kakek dan cucu keluarga Huo juga anggota Tiangong. Pihak lain hanya mengatakan bahwa tidak perlu berdebat dengan mereka. Suruyue relatif lebih dia berkata dengan tenang, prioritas utama adalah tantangan Gunung Yunxia, bagaimana kita harus menghadapinya. Ye Bufan berkata dengan acuh tak acuh. Tidak ada yang perlu dipertimbangkan, terima saja tantangannya. Petik 2. Sima Wei berkata, namun, jika lawannya benar-benar ahli Kaisar Realem yang legendaris, tidak ada seorang pun di pihak kita yang bisa menjadi lawannya. Jangan khawatir, semuanya ada di bawah kendaliku. Bukankah aku hanya orang kuat di alam kekaisaran? Bukannya aku belum pernah membunuh sebelumnya? Petik 2. Ye Bufan tidak membual, bahkan Ratu Vampir di tahap tengah alam kekaisaran mati di tangannya sendiri, apalagi Hong Sihai. Setelah mendengar apa yang dia katakan, gadis-gadis yang hadir merasa jauh lebih tenang. Gu Qingcheng berkata, reaksi Yunxia-san agak aneh. Kenapa mereka tidak datang langsung untuk membalas dendam pada kita? Sebaliknya, mereka mengeluarkan tantangan dan menciptakan momentum yang begitu besar. Ye Bufan berkata, ini sangat sederhana. Mereka ingin mengambil alih perusahaan investasi Bufan kami sepenuhnya dan kemudian memperluas momentum mereka untuk lebih menduduki dunia sekuler. Mereka berpikir dengan indah. Situ Dianmo berkata, Saudara Ye, bagaimana kalau kita menyelinap dan membunuh Hong Sihai sialan itu secara langsung, untuk menghindari masalah seperti itu. Petik 2. Dia saat ini berada di tahap tengah alam kekaisaran, dan sepenuhnya diabaikan oleh pria kuat biasa. Hanya saja tidak nyaman baginya untuk mengungkapkan kultivasinya di depan umum. Jika ada serangan diam-diam, dia tidak akan begitu khawatir. Paling buruk, dia akan membunuh semua orang yang dia lihat di tempat. Tidak, mereka ingin membangun otoritas mereka, jadi mengapa kita tidak melakukan hal yang sama? Ye Bufan berkata, sekarang industri kita semakin besar, tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang yang tamak akan mengingini perusahaan kita. Untuk menghindari masalah terus-menerus di masa depan, sebaiknya kita membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet, dan Gunung Yunxia yang datang ke rumah kita adalah ayam untuk kita sembelih. Besok kami akan bertarung di depan umum untuk memberi pelajaran kepada orang-orang yang tidak pengertian itu dan membiarkan semua orang melihat kekuatan kami yang sebenarnya. Di masa depan, tidak ada yang berani dengan santainya memberikan ide untuk perusahaan investasi yang luar biasa. Seorang Yimo mengangguk, Saudara Ye benar. Membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet adalah cara terbaik. Jika tidak, masalah akan sering datang ke rumah Anda, dan Fan akan kesal sampai mati. Senyuman lucu muncul di bibir Ye Bufan. Karena Gunung Yunxia ingin bermain, ayo bermain lebih besar dengan mereka. Petik 2. Bab 1583, menghasilkan banyak uang. Setelah berdiskusi singkat, semua orang menyimpan peralatan piknik dan memasukkannya ke dalam mobil, lalu mulai mengunjungi Danau Yanbo. Menjelang sore, mereka kembali ke rumah cucu tertua. Saat ini, cucu tertua Dongju dan Ouyang Lan telah menyiapkan makan malam mewah untuk makan malam bersama keluarga. Setelah makan malam, Ye Bufan datang untuk belajar putra tertua keluarga, Sun Changsong. Saat ini, Dongfang Jianyai, kepala keluarga Dongfang, dan Sima Pincuo, kepala keluarga Sima, sudah menunggu di sini. Melihat dia masuk, Dongfang Jianyai berkata dengan cemas, Xiao Fan, apakah kamu tahu tentang surat perang Gunung Yunxia? Ye Bufan mengangguk, saya tahu.
Sima Pingchuo juga berkata dengan gugup, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita harus menghadapinya? Dikatakan bahwa seorang master dari kerajaan telah tiba. Bahkan jika kita ingin meminta bantuan, kita tidak dapat menemukan orang sekuat itu. Changsun Changsong juga mengerutkan kening dan berjalan mengitari ruangan dengan tangan di belakang punggungnya. Dia berjalan perlahan, Xiao Fan, kali ini masalahnya agak besar. Paman, kepala keluarga Dongfang. Jangan gugup, ini hanya Gunung Yunxia, itu bukan masalah besar. Ekspresi terkejut di wajahnya, Xiao Fan, apakah kamu sudah memikirkan solusinya? Sima Pingchuo mengikuti, ya, tanyakan saja kepada kami apakah ada yang perlu kami lakukan. Ye Bufan tersenyum sedikit, memang ada hal yang kami perlukan bantuanmu. Changsun Changsong berkata, Xiao Fan, selama kamu bisa selamat dari bencana ini, kamu bisa memberitahuku apa saja. Ye Bufan berkata, kita semua memiliki penawaran pasar untuk industri di bawah 3 keluarga besar kita buka pasar sekarang. Dongfang Jianye sedikit terkejut. Apa artinya ini? Apakah kamu tidak mengerti? Ye Bufan tersenyum, besok adalah hari perang. Dengan kesempatan yang begitu bagus, bagaimana kita bisa tidak mendapat untung besar? Changsun Changsong bertanya, maksud Anda, pertempuran Danau Yanbo besok, kita akan membuka pasar untuk taruhan. Ye Bufan mengangguk, itu maksudmu. Dongfang Jianye menggelengkan kepalanya, Xiao Fan, kapan ini, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu masih memikirkan uang? Jika kalah, apa gunanya memiliki lebih banyak uang? Menurutnya, Ye Bufan pasti tahu bahwa dia akan kalah. Jadi dia ingin mendapat untung dari pertempuran ini. Sima Pingchuo berkata, dan dalam pertempuran semacam ini di mana hasilnya dapat ditentukan secara sekilas, bahkan jika kita membuka pasar, kita hanya akan kehilangan segalanya pada akhirnya. Pasti tidak akan ada keuntungan. Pada awalnya, dan kemudian tertawa. Kamu tidak begitu percaya padaku. Aku memintamu untuk membuka pasar tanpa mengatakan kamu akan bertaruh, aku akan kalah. Mari kita menangkan pertarungan dan taruhan. Bukankah menyenangkan jika memiliki situasi win-win? Ini, mendengar apa yang dia katakan, ketiga tuan yang hadir sedikit bingung. Changsun Changsong bertanya, Xiao Fan, apakah kamu serius? Ini bukan waktunya bercanda. Tentu saja saya serius. Ye Bufan berkata dengan tegas, percayalah, kami pasti memenangkan pertempuran ini. Petik 2. Mereka bertiga, sangat gembira. Mereka tahu bahwa Ye Bufan sekarang mewakili mereka, tetapi jika mereka dikalahkan dalam pertempuran ini, mereka mungkin tidak dapat bertahan. Awalnya, mereka bertiga murung setelah menerima kabar sore ini, namun kini setelah mendengar perkataan Ye Bufan, mereka tiba-tiba menjadi energi, seolah-olah mereka 10 tahun lebih muda. Setelah kegembiraan, Dongfang Jianye bertanya, bagaimana cara kita membuka handicap ini? Jika Anda menang di Gunung Yunxia, Anda akan kalah 10-1, dan jika saya menang, Anda akan kalah 2-1. Tidak cocok, bukan? Sima Pingchuo berkata, sekarang dunia luar secara umum optimis terhadap Gunung Yunxia. Jika kita terus membuka peluang seperti ini, saya khawatir peluangnya akan berat sebelah dan mereka akan menang. Ye Bufan hanya tersenyum tipis, tidak berkata apa-apa, mengambil cangkir teh di sebelahnya dan meminumnya dengan santai. Satu suap. Sima Pingchuo sedikit bingung, dan Dongfang Jianye langsung menamparkan bahunya. Saudara Sima, kamu benar-benar bodoh. Kamu telah mengatakan bahwa pertempuran ini pasti akan dimenangkan, dan yang kamu inginkan adalah cacat sepihak. Jika seseorang membiarkan pihak kita menang, maka kita akan mendapat lebih sedikit uang. Saya sangat senang. Saya bingung sejenak. Sebagai kepala keluarga, Sima Pingchuo tentu saja bukanlah orang bodoh, dan dia segera memahami poin kuncinya. Kemudian dia berkata dengan penuh semangat, ngomong-ngomong, saya punya ide bagus lainnya. Kami akan memblokir sepenuhnya pertempuran Danau Yanbo besok, dan kemudian menjual tiket untuk menonton pertempuran tersebut. Setiap orang akan menerima 100.000 yuan, dan kami masih dapat menghasilkan banyak uang. Metode ini ya, mari kita buat pengaturannya sekarang. Ketiga keluarga besar berdiskusi dengan penuh semangat,
tetapi Ye Bufan mengabaikan mereka dan meninggalkan ruang kerja. Di paviliun Suanyuan, ketika Situ Cangkong kembali dari menelepon, setelah perawatan Huo Dongping, memar di wajah Huo Jian sudah banyak mereda, namun luka dalam masih ada dan dia masih memerlukan waktu untuk pulih. Melihat dia masuk, Huo Jian berteriak dengan wajah galak, "Bajingan itu, kapan kamu akan berlutut dan meminta maaf kepadaku?" Pada saat ini, Situ Cangkong juga sangat muak dengan leluhur generasi kedua ini, tetapi dia tidak punya pilihan selain menekan perasaan dalam hatinya. Huo Dongping bertanya, "Apa yang anak itu katakan?" "Baiklah." Xiao Fan menolak. Untuk mencegah Huo Dongping meminta bantuan di masa depan, Situ Cangkong tidak menceritakan semua perkataan Ye Bufan. Ditolak, "Apakah kamu punya tulang punggung?" Seringai menghina muncul di sudut mulut Huo Dongping, "Jika kamu ingin muncul, kamu harus memiliki kekuatan. Menghadapi kaisar, apakah dia punya pilihan lain selain mati? Sombong dan cuek. Nak, mari kita lihat berapa lama dia bisa terus berpura-pura. Cepat atau lambat dia akan berlutut dan memohon padaku." Menurutnya, ketangguhan Ye Bufan hanya sementara. Jika dia ingin meringankan krisis di Gunung Yunxia, dia hanya bisa datang dan memohon pada dirinya sendiri. Huo Jian berteriak dengan keras, sebaiknya dia tidak pernah datang dan mati di tangan Hong Xihai. Meskipun Ye Bufan tidak menyentuhnya dengan jari, dia menanggung semua hutangnya dan sangat membencinya. Situ Cangkong dan Andau Kuan menghela nafas panjang. Saat ini, mereka benar-benar bingung. Saat ini, pengurus rumah tangga bergegas masuk dari luar. Situ Cangkong meliriknya dan bertanya, "Ada apa?" Pramugara berkata, "Tuanku, saya baru saja mendapat kabar bahwa 3 keluarga besar di ibu kota kekaisaran telah bersama-sama meluncurkan rintangan untuk pertempuran besok di Danau Yanbo. Yang akan dilakukan Xiao Fan. Apa? Kamu masih berminat untuk membuka pasar saat ini?" Sebagai tetua paviliun Suanyuan, Situ Cangkong dan Andau Kuan secara alami tahu siapa yang berada di belakang 3 keluarga besar, dan Ye Bufan seharusnya begitu, bertanggung jawab atas semua ini. Huo Dongping mencibir, anak laki-laki sombong dan bodoh ini benar-benar tidak menyadari bahwa dia akan mati. Apakah dia berpikir bahwa dia masih memiliki kemungkinan untuk menang melawan kaisar yang kuat? Ini, Situ Cangkong dan Andau diam, mereka tetap diam, jelas mereka juga kurang percaya pada Ye Bufan. Huo Jian bertanya, "Bagaimana handicapnya dibuka?" "Yah," pengurus rumah tangga ragu-ragu dan berkata, "Jika Gunung Yunxia menang, kamu akan membayar 10:1, dan jika Ye Bufan menang, kamu akan membayar 2:1. Petik 2. Hahaha, ini pertama kalinya aku melihat orang yang begitu sombong. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, Huo Jian tertawa dengan arogan. Meskipun dia telah berlatih di Tiangong, dia juga tahu apa kemungkinannya. Dia tidak pernah menyangka Ye Bufan akan menawarkan peluang setinggi itu untuk Gunung Yunxia, sementara dia hanya bisa membayar 1:2. Bab 1584 menambah penghinaan pada cedera. Huo Dongping mencibir dan meremehkan wajahnya, "Saya benar-benar tidak tahu apakah orang ini punya otak. Apakah dia pikir dia bisa melampaui kekuatan Hong Xihai? Atau mungkin dia punya terlalu banyak uang untuk dibelanjakan dan ingin memberikannya kepada semua orang?" Beberapa. Menurutnya, Ye Bufan tidak memiliki peluang untuk menang dalam pertarungan ini, dan pada akhirnya hanya ada jalan buntu. Apa perbedaan antara membuat cacat seperti itu saat ini dan memberikan uang? Huo Jian tersenyum dan berkata, "Kakek, karena orang ini bodoh, ayo bantu dia membelanjakan lebih banyak." Huo Dongping meliriknya, "Apa yang ingin kamu lakukan? Sejak dia memulai taruhan, tentu saja kita harus bertaruh sedikit lagi, kalau tidak aku akan merasa kasihan padanya." Setelah Huo Jian selesai berbicara, dia mengeluarkan kartu bank dan melemparkannya ke pramugara. "Bertaruhlah padaku sekarang, ada 10 miliar di dalamnya, semuanya akan kalahkan Yunxia San." Seperti kata pepatah, berbicara tentang miskin dalam budaya dan kaya dalam seni bela diri, Huo Dongping awalnya adalah kepala sekte pedang Qingmu dan memiliki kekayaan bersih yang kaya. Selain itu, gajinya sebagai wakil kepala sekte pedang Qingmu Istana Tiangong tidaklah rendah. Dia terutama menyimpan sejumlah kekayaan selama bertahun-tahun.
Namun meski begitu, 10 miliar ini sudah menjadi seluruh harta benda mereka. Melihat cucunya mempertaruhkan seluruh uangnya di Gunung Yunxia, Huo Dongping hanya tersenyum dan tidak berniat menghentikannya. Kini di mata kakek dan cucu mereka, Ye Bufan hanyalah musuh, dan wajar jika mendapatkan keuntungan dari musuh. Ekspresi Situ Cangkong berubah. Xiao Jian, apakah ini tidak pantas? Menurut pendapatnya, Ye Bufan tidak memiliki peluang untuk menang dalam pertempuran ini, dan bertaruh besar-besaran di Gunung Yunxia saat ini sama saja dengan menambah penghinaan pada cederanya. Huo Jian mengerutkan kening, apa yang tidak pantas tentang ini? Sejak dia membuka pasar, bagaimana mungkin dia tidak membiarkan orang lain memasang taruhan? Ini, Situ Cangkong terdiam sejenak. Pasar ini, Ye Bufan lah yang membukanya sendiri, dan dia tidak bisa menyalahkan orang lain sama sekali. Dia memandang ke arah Huo Dongping, mengharapkan lelaki tua itu membujuknya, tetapi sebelum dia dapat berbicara, ekspresi lelaki itu menjadi gelap. Situ Cangkong, kamu terlalu toleran. Siapapun yang mempertaruhkan cucuku untuk menang masih berada dalam yurisdiksi paviliun Suanyuanmu. Aduh, Situ Cangkong pada akhirnya hanya bisa menghela nafas, dan kemudian diam. Huo Jian mengabaikannya dan hanya meminta alamat taruhan dari pengurus rumah tangga dan memasang taruhan sendiri. Dia segera memasang semua 10 miliar pada Yunxiasan. Melihat pemberitahuan bahwa taruhannya berhasil, dia tertawa dengan angkuh. Hahaha, Ye Bufan, tunggu sampai besok, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya kehilangan orang dan uang. Situ Cangkong dan yang lainnya keluar. Dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Ye Bufan lagi, mencoba membujuk pihak lain untuk segera menghentikan taruhan ini, tetapi suara mematikan telepon terdengar dari sisi lain. Dia menelpon lagi ponsel Situ Dianmo, tapi hasilnya tetap sama. Situ Cangkong tampak cemas, mengapa anak ini dimatikan? Sebaliknya, Andaokuan jauh lebih tenang, orang tua, sebenarnya Anda tidak perlu khawatir. Pikirkanlah, jika Xiao Fan benar-benar kalah dalam pertempuran, uang adalah masalahnya, sesuatu yang ada di luar tubuh, jadi apa gunanya menyimpannya? Jika Xiao Fan menang, maka taruhannya akan dimenangkan, itu adalah hal yang hebat, dan Anda tidak perlu khawatir. Situ Cangkong memikirkannya. Karena alasan ini, dia akhirnya menghela nafas, biarkan dia pergi. Aula perjamuan grup Februari cabang kota Kekaisaran sedang sibuk dengan aktivitas saat ini. Duduk di kursi utama di tengah adalah seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut putih. Meskipun dia sudah sangat tua, ekspresinya menunjukkan keagungan. Ada beberapa lelaki tua yang duduk di sebelahnya, yaitu keempat tetua Gunung Yunxia. Kali ini, Hong Xihai secara pribadi memimpin tim ke ibu kota Kekaisaran, dan pada saat yang sama membawa 4 tetua di sekte tersebut, yang mencakup hampir setengah dari kekuatan Gunung Yunxia, yang menunjukkan betapa pentingnya dia melekat pada perjalanan ini. Di sebelah tempat duduk mereka adalah Park Jae-sang, ketua grup Februari, dan Li Hae-jung di sisi lain. Keduanya sekarang tahu apa arti Gunung Yunxia bagi mereka. Dapat dikatakan bahwa jika Gunung Yunxia menang, grup Februari akan makmur. Jika Gunung Yunxia pada akhirnya kalah, maka mereka akan tamat sepenuhnya. Mereka memiliki senyuman tersanjung di wajah mereka dan berada di sisi mereka dengan hati-hati. Setelah 3 minuman dan 5 hidangan, Pu Zaixiang berkata dengan penuh semangat, sekarang berita tentang penunjukan tetua pertama dengan Ye Bufan telah menyebar ke seluruh ibu kota Kekaisaran, dan semua orang di kelas atas mengetahuinya. Coba tebak apa yang sedang dilakukan anak itu sekarang. Apakah kamu bersembunyi di sudut dan gemetar? Guan Ping, yang mengirim surat itu sebelumnya, berkata, bagaimana orang biasa bisa bersaing dengan keagungan Gunung Yunxia dan tetua agung kita. Saya kira anak itu pasti ketakutan sekarang sebentar lagi, dia akan datang untuk meminta maaf. Hong Xihai menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi arogan, tidak ada gunanya. Satu-satunya akibat dari menyinggung perasaanku adalah kematian. Bahkan jika dia berlutut dan memohon padaku, dia akan mati. Tidak ada gunanya. Paling-paling, kita biarkan saja tubuhnya utuh. Park Zaixiang mengikuti dengan ekspresi menyanjung di wajahnya, yang lebih tua benar-benar baik. Jika Anda bertanya kepada saya, anak ini harus
Dipotong menjadi ribuan bagian dan bahkan tidak seluruh tubuh harus diserahkan padanya. Li Haizeng berkata, ketika orang muda memiliki sedikit kemampuan, mereka begitu sombong sehingga mereka bahkan berani menyinggung Gunung Yunxia. Anda tidak dapat menyalahkan orang lain atas hasil hari ini. Orang-orang bergegas untuk berbicara, dan isinya tidak lebih dari apa yang dilakukan Ye Bufan. Ketakutan, betapa penyesalannya, dan betapa kuatnya Gunung Yunxia. Tepat ketika mereka sedang berbicara dengan gembira, Kapten pengawal bergegas masuk dari luar dan membisikkan beberapa kata di telinga Park Zaixiang. Apa? Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Park Zaixiang berubah drastis setelah mendengar ini. Pada saat yang sama, dia juga bertanya, Tuan Park, apa yang terjadi? Ini, Park Zaixiang ragu-ragu dan berkata, 3 keluarga bangsawan besar di ibu kota kekaisaran bersama-sama membuat rintangan untuk pertempuran Danau Yanbo besok. Petik 2. Ini apa yang diributkan? Guan Ping berkata dengan nada meremehkan, tidak ada ketegangan dalam taruhan ini. Aku, Yun Xiaoshan, pasti akan menang besok. Ketiga keluarga bangsawan ini tidak punya otak dan ditakdirkan untuk kehilangan segalanya. Park Zaixiang berkata, bukan itu, hanya saja cacatnya agak aneh. Mengapa aneh? Apakah tuanku menawarkan peluang 1:100, atau 1:1000? Ini juga diharapkan. Bagaimanapun, kekuatan pertempuran ini sangat berbeda. Li Haizeng berkata sambil tersenyum, ya, bahkan jika Anda kalah 10.000, hasil akhirnya tetaplah kemenangan. Taruhan antara 3 keluarga besar ditakdirkan untuk kalah. Mendengarkan pujian terselubung dari semua orang, ekspresi Hong Xihai menjadi semakin bangga. Park Zaixiang menelan ludah dan berkata dengan susah payah, bukan itu masalahnya. Kemungkinan yang ditawarkan oleh 3 keluarga besar adalah jika Ye Bufan menang, dia akan kalah 2-1, dan jika Gunung Yunxia menang, dia akan kalah 10-1. Semua yang hadir tampak serius. Perubahan, semua orang tahu apa arti cacat ini, yaitu mereka tidak optimis dengan Yun Xiaoshan dan Hong Xihai, tetapi optimis dengan kemenangan Ye Bufan. Dengan kata lain, ini adalah bentuk terselubung dari mempermalukan Gunung Yunxia. Ekspresi Hong Xihai tiba-tiba menjadi gelap, Anda benar. Li Haizeng melanjutkan dan berkata, ya, Guru, apakah Anda mengatakan sebaliknya? Di mata semua orang yang hadir, peluang ini hanya dapat dibenarkan secara terbalik, dan bahkan peluang 1:2 tidak layak untuk status Hong Xihai. Ya, itulah kemungkinannya, Park Zailian menjelaskan dengan cepat, tapi jangan menganggapnya terlalu serius, tetua. Lagi pula, Ye Bufan ada di belakang ketiga keluarga besar ini. Bab 1585, enggan melahirkan anak, tidak mampu menjebak serigala. Junior, beraninya kamu menghinaku. Setelah menerima jawaban positif, Hong Xihai menjadi marah dan menghancurkan meja di depannya dengan tamparan. Pantas saja dia begitu marah, yang tercermin di balik rintangan itu adalah rasa jijik Ci Guo. Saya hanya menertawakannya karena membuatnya gemetar ketakutan, dan bahkan membayangkan bahwa dia akan datang dan berlutut untuk memohon belas kasihan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak menganggapnya serius sama sekali, dan malah menawarkan peluang yang luar biasa. Penatua Agung, statusmu mulia, tidak perlu berdebat dengan orang yang sekarat. Orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua di sebelahnya, Su Liang, tetua ketiga Gunung Yunxia. Ya, Tetua Agung, siapa kamu? Tidak perlu marah pada anak bermulut kuning. Benar, bagaimanapun juga, besok adalah hari kematian Ye Bufan. Yang lain juga mencoba membujuk Hong Xihai, kemarahannya menjadi berkurang. Ketika suasana hatinya sedikit tenang, Li Haizeng tersenyum dan berkata, Ye Bufan benar-benar sombong untuk menghadapi peluang seperti itu, tapi ini juga memberi kami kesempatan. Awalnya, grup Februari kami harus menunggu sampai setelah perang. Akan pasti ada liku-liku dalam pengambil alihan properti mereka, tapi jika dia menyerahkan uangnya sekarang, tak heran kami menerimanya secara langsung. Mata Park Zaixiang tiba-tiba berbinar, Tuan, maksud Anda kami menerimanya saja. Kamu benar, Li Haizeng berkata, yang lebih tua pasti memenangkan pertempuran ini. Bertaruh berarti mendapatkan uang secara gratis. Itu benar.
Park Zai-Xiang berbalik dan memerintahkan kapten pengawal, sampaikan perintah saya, gerakkan semua modal kerja perusahaan, dan berikan kepada saya. Saya akan bertaruh untuk kemenangan Yunxia San. Guan Ping berkata, Tuan. Park Yingming, Gunung Yunxia kami ditakdirkan untuk tidak mengecewakanmu. Melihat Park Zai relatif percaya padanya, ekspresi Hong Xihai akhirnya melembut. Pada saat yang sama, seluruh masyarakat kelas atas di ibu kota kekaisaran berada dalam kekacauan, dan berita bahwa Gunung Yunxia menduduki Ye Bufan telah menyebar sepenuhnya. Terutama setelah kecacatan dari 3 keluarga besar bangsawan diumumkan, orang-orang ini benar-benar terpesona. Saudaraku, menurutmu siapa yang bisa memenangkan pertempuran ini? Apakah ini perlu dikatakan? Kudengar Gunung Yunxia berasal dari sekte tersembunyi, dan tetua agung itu sangat kuat. Ye Bufan bukanlah tandingannya sama sekali. Petik 2. Lalu kenapa handicapnya seperti ini? Jika kamu menang, kamu akan kalah 10-1. Itu hanya gertakan, mengerti. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Tanda tanya, ilusi. Paman lamaku yang menjalankan sasana tinju memberitahuku bahwa Yunxia San harus menang. Melalui metode ini, reputasi Gunung Yunxia segera menyebar di dunia sekuler, dan semua orang tahu bahwa ada sekte tersembunyi yang begitu kuat. Pada saat yang sama, sebagian besar orang memilih untuk memasang taruhan mereka di Gunung Yunxia, sementara sangat sedikit orang yang melakukan sebaliknya. Di suite hotel mewah, Di Qingsheng dan Yang Ziqiong sedang duduk bersama. Sejak menjual perusahaan hiburan Xiongba ke grup Februari, mereka berdua tidak melakukan apapun selain duduk di sini minum dan bersenang-senang sepanjang hari. Paman, apakah menurutmu kita kehilangan uang atas penjualan perusahaan kita kali ini? Jelas bernilai 5 miliar, tetapi pada akhirnya dijual ke grup Februari seharga 2 miliar. Grup sekarang berada di puncaknya, bahkan jika tidak terjual cepat atau lambat, perusahaan akan dimakan oleh mereka. Sekarang bisa dijual seharga 2 miliar, dan mereka juga dapat membantu kita membunuh anak itu Ye Bufan. Yang Ziqiong mengertakkan gigi karena kebencian saat nama Ye Bufan disebutkan. Di Qingsheng berkata, tapi paman, setelah beberapa hari, Ye Bufan masih baik-baik saja. Mengapa tidak ada gerakan sama sekali? Ya, izinkan saya menelepon dan bertanya. Yang Ziqiong berkata dan mengeluarkan ponselnya, tapi sebelumnya dia bisa mengangkat telepon. Setelah keluar, telepon Park Jisung masuk. Setelah panggilan tersambung, ekspresinya menjadi semakin bersemangat, dan dia sudah menari ketika menutup telepon. Ada apa, paman? Apakah sesuatu yang baik sedang terjadi? Di Qingsheng memandang dengan bingung. Hahaha, Ye Bufan sudah mati kali ini. Yang Ziqiong tertawa gembira, lalu menceritakan kisah tantangan Gunung Yunxia kepada Ye Bufan dari awal hingga akhir. Akhirnya, dia berkata, pangeran dari keluarga Pu juga memberitahuku bahwa tetua agung Gunung Yunxia adalah orang yang kuat di alam kekaisaran. Bahkan jika kamu melihat seluruh ibu kota kekaisaran, tidak ada seorang pun yang menjadi lawannya. Ye Bufan akan pasti mati kali ini. Bagus sekali. Mendengar berita itu, Park Qingsheng juga menjadi bersemangat. Ada juga kabar baik, kali ini kita bisa mendapat untung besar lagi. Yang Ziqiong berkata, Ye Bufan tidak tahu obat apa yang dia minum secara salah, dia juga memberi Yunxia harga di seberang gunung adalah 10 yuan. Sekarang kita akan menaikkan harganya sebesar 2 miliar, dan menunggu sampai besok, harganya akan menjadi 20 miliar hiduplah dengan nyaman selama sisa hidup kita. Dia mengatakan ini, dia tidak bisa menahan tawa lagi, hahaha. Besok, bab ini belum selesai, tolong balik halamannya. Kita bisa menyaksikan Ye Bufan mati bersama mata kita sendiri, dan kita juga bisa merampas harta keluarganya. Apa yang lebih menyenangkan dari ini? Apakah itu? Di Qingsheng juga sangat bersemangat, tetapi kemudian dia berkata dengan gugup, Paman, apakah ini dapat diandalkan? Kami hanya punya 2 miliar, bagaimana jika kita semua naik dan kalah? Anda mungkin kalah. Yang Ziqiong berkata dengan tegas, pangeran keluarga Pu baru saja menjelaskan bahwa Hong Xihai, tetua agung Gunung Yunxia, tidak terkalahkan, dan Ye Bufan tidak bisa menang apapun yang terjadi. Di Qingsheng berkata, tapi saya selalu merasa itu agak tidak bisa diandalkan.
Bagaimana kalau kita mempertaruhkan setengahnya? 1 miliar sudah banyak. Anakmu menangkap serigala. Kesempatan ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Yang Ziqiong berkata, sudah kubilang, baru saja. Pangeran dari keluarga Po memberitahuku bahwa grup Februari mereka telah menginvestasikan semuanya modal kerja dalam langkah putus asa. Mereka tidak takut dengan aset ratusan miliar, tetapi 2 miliar kami bukanlah apa-apa. Kesempatan untuk menghasilkan banyak uang seperti ini hanya sekali seumur hidup, tetapi tidak ada simpanan seperti itu setelah melewati desa ini. Park Jisung benar-benar menyemangatinya sekarang. Bukan karena hubungan keduanya sangat baik. Tujuan melakukan ini hanya untuk menarik satu orang lagi dan mengambil lebih banyak dari Ye Bufan. Mari kita janjikan itu. Mendengar bahwa grup Februari telah memasang taruhan ratusan miliar modal kerja, Di Qingsheng tidak berkata apa-apa lagi. Kemudian mereka berdua melakukan beberapa gerakan dan memasang semua 2 miliar sebagai taruhan. Keesokan paginya, matahari cerah, dan Ye Bufan bergegas ke Danau Yanbo bersama orang-orang dari 3 keluarga besar. Faktanya, Dongfang Jianye dan yang lainnya mulai mengatur. Semua orang di sini. Mereka semua membersihkan area tersebut dan bahkan mengepung Danau Yanbo dengan radius puluhan mil, hanya menyisakan satu pintu masuk, lalu mendirikan loket tiket di sini untuk menagih tiket sebesar 100.000 yuan. Setelah naik bus, Ye Bufan memberitahu Chang Sun Chang. Song bertanya, Paman, bagaimana cacat kita? Petik 2. Penjualan sangat panas. Di bulan Februari saja, grup ini mempertaruhkan ratusan miliar koin Tiongkok. Ditambah hal-hal lain, ada hampir 200 miliar dana investasi. Sangat banyak. Ye Bufan sedikit terkejut. Dia mengusulkan untuk membuat handicap pada saat itu, yang sepenuhnya acak. Dia tidak menyangka akan menerima begitu banyak uang sekaligus. Dia tersenyum dan berkata, grup Februari cukup kaya, dan itu memberi kami semua sekaligus. Kirimkan begitu banyak uang. Petik 2. Bab 1586 mengumpulkan tiket. Dongfang Jianye berkata, sejauh yang saya tahu, grup Februari ini telah mendambakan huaxia kita, dan kali ini bahkan lebih agresif. Sudah dipersiapkan sejak lama, jika tidak maka tidak mungkin memiliki likuiditas sebanyak itu. Ye Bufan tersenyum dingin. Karena kamu di sini, simpan saja semua uangnya. Kami di Tiongkok bukan hanya orang-orang yang bisa datang. Sima Pingchuo berkata, Xiao Fan benar, kami di Tiongkok tidak mendapat giliran untuk mendapat giliran, beberapa tongkat datang dan menjadi liar. Petik 2. Ye Bufan bertanya lagi, selain grup Februari, siapa yang mempertaruhkan sisa 100 miliar? Chang Sun Chang Song berkata, taruhan terbesar kedua sebesar 10 miliar berasal dari Paviliun Suanyuan, dan itu adalah seorang pria bernama Huo. Taruhan terbesar ketiga adalah oleh Yang Ziqiong, dengan jumlah 2 miliar, dan sisanya adalah jumlah lain-lain yaitu 300 juta dan 500 juta, totalnya hampir 200 miliar. Datang dan kami akan menerimanya. Ye Bufan sedikit terkejut karena Huo Jian bertaruh 10 miliar. Dia tidak menyangka orang-orang di Tiangong tidak punya uang. Tapi itu saja, tidak peduli berapa banyak Anda berinvestasi, itu akan menjadi uang Anda sendiri mulai sekarang. Tiba-tiba hatinya tergerak, ngomong-ngomong, berapa orang yang membeli saya untuk menang? Ini, Chang Sun Chang Song sedikit malu, ini tidak terlalu banyak, hanya bertambah lebih dari 1 miliar. Apakah jumlahnya sangat sedikit? Ye Bufan berkata sambil tersenyum, apakah semua orang begitu tidak yakin padaku? Tidak, jelas Dongfang Jianye, kami semua percaya padamu, serta beberapa keluarga bangsawan lainnya. Tapi jika kami memasang taruhan, itu tidak berarti kami merampok uang Anda, jadi setiap orang hanya dapat memiliki mentalitas ini, dan tidak ada yang memasang taruhan. Mereka yang memasang taruhan hanya rakus akan peluang tinggi dan ingin mencobanya. Saya mengerti. Ye Bufan mengangguk. Orang-orang di seberangnya semuanya membeli dan kalah, tetapi orang-orang di sisinya malu untuk mengambil uang mereka sendiri, jadi situasi di depannya adalah yang terbaik. Tidak bisa lebih baik. Sambil mengobrol, mereka sampai di Danau Yanbo, memarkir mobil di tempat parkir sementara, dan dia berjalan masuk di bawah bintang-bintang. Belakangan,
Orang lain datang ke sini setelah mendengar kabar tersebut, namun ketika mendengar harga tiketnya 100.000, banyak orang yang gentar. Bagaimanapun, ini bukanlah jumlah uang yang kecil. Ini jauh lebih mahal daripada konser seorang superstar. Waktunya singkat, dan orang-orang dari grup Februari datang ke sini. Park Zhexiang dan yang lainnya datang ke pintu dikelilingi oleh orang-orang, tetapi mereka dihadang oleh Dongfang Renji dan sekelompok pengawal. Petik 2. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Semuanya, silakan tinggal. Tiket dijual di sini untuk menonton. Ternyata di bawah pengaturan Dongfang Jianyai, dia bertanggung jawab memimpin orang untuk mengumpulkan tiket di sini. Ekspresi Park Zhexiang dan yang lainnya menjadi gelap. Mereka tidak menyangka seseorang akan meminta tiket untuk pertarungan mereka. Park Jisung adalah orang pertama yang melompat keluar, dan dengan dukungan orang-orang dari Gunung Yunxia, orang ini menjadi sangat sombong. Nak, apakah kamu buta? Tidak ada yang berani menghentikanmu. Cepat menyingkir. Tidakkah kamu tahu bahwa kita di sini untuk berpartisipasi dalam pertempuran? Namun, Dongfang Renji tidak marah atau kesal, dan tersenyum sedikit, tentu saja yang dari Gunung Yunxia bisa masuk, tapi yang lain harus membeli tiket. Park Jisung berteriak, Nak, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Kamu berani menjual tiket siapapun, dan kamu tidak takut ditampar sampai mati oleh orang yang lebih tua. Bagaimana ini mungkin? Saya sudah mengatakan bahwa orang-orang di Gunung Yunxia tidak memungut biaya tiket, tetapi orang-orang seperti Anda harus membeli tiket. Kata Dongfang Renji sambil tersenyum. Sedangkan untukmu, Tetua Agung, aku benar-benar tidak takut. Seorang master hebat ada di sini untuk berpartisipasi dalam pertarungan, bagaimana bisa orang kecil sepertiku mengambil tindakan? Itu tidak cukup memalukan. Jika orang-orang di Gunung Yunxia ingin marah, tetapi tidak ada alasan yang dapat ditemukan di bawah kerumunan. Lagi pula, begitu seseorang menyita suara Anda dan menempatkan status Anda pada tingkat yang sangat tinggi dan menjaga diri Anda tetap rendah, bagaimana Anda berani mengambil tindakan? Terlebih lagi, Hong Sihai dan yang lainnya sangat bangga pada dirinya sendiri, jadi wajar saja jika mereka tidak mau repot-repot memperhatikan hal sepele seperti itu, jadi mereka hanya melambaikan tangan dan masuk. Ini agak memalukan. Semua orang dari Gunung Yunxia masuk, tetapi semua orang dari grup Februari tetap tinggal. Adapun berpura-pura menyelinap masuk, jangan pernah memikirkannya. Lagi pula, orang-orang di Gunung Yunxia semuanya mengenakan jubah dan memiliki aura yang kuat, seolah-olah ada kata-kata yang tertulis di wajah mereka menjadi. Terlebih lagi, orang-orang seperti Park Jae-sang dan Park Jisung telah lama menjadi fokus Oriental Talents, dan tidak ada peluang bagi mereka untuk masuk. Melihat pemandangan ini, Park Zixing tiba-tiba menjadi marah, mengapa Anda mengumpulkan suara kami? Siapa yang memberi Anda hak untuk mengumpulkan suara? Mengumpulkan suara. Apakah ada yang salah? Park Jae-sang berkata dengan tidak sabar, oke, para tetua sudah masuk, jangan bicara omong kosong dengannya, beli saja tiketnya. Park Jisung mendengus, kami benar-benar buruk. Berapa harga tiketnya? Dongfang Renji mengangkat satu jari, 100.000 per orang. Park Jisung terkejut, dan kemudian dia menjadi bersemangat. Tempat kumuh ini harganya 100.000 yuan per orang, kenapa kamu tidak pergi dan merampoknya? Menurutnya, kalaupun tiketnya terjual, harganya hanya 30-50 yuan. Dongfang Renji masih memiliki senyuman di wajahnya, tempatnya tidak penting, apa yang kamu lihat itu penting. Jika kamu datang besok, aku berjanji akan mengizinkanmu masuk secara gratis. Siapa yang akan datang ke tempat jelekmu besok? Park Jisung melompat dengan marah. Menghadap ke belakangnya para pengawal melambaikan tangan mereka, masuk, biarkan aku melihat siapa yang berani menghentikanmu. Dia memberi perintah, dan beberapa pengawal di belakangnya segera bergegas mendekat dengan agresif, tapi begitu mereka sampai dekat, mereka terbang kembali seperti jerami. Dongfang Renji bertepuk tangan dan ekspresinya menjadi suram, apakah kamu ingin memaksa masuk? Kamu harus memiliki kekuatan itu. Dia sekarang adalah master tingkat surga, jadi bagaimana dia bisa menganggap serius orang-orang di depannya ini? Park Zixing tercengang. Awalnya,
Pendukung terbesar mereka adalah orang-orang dari Gunung Yunxia, tetapi mereka sudah masuk, jadi mereka tidak bisa berdiri di depan pintu dan meminta bantuan. Selain itu, dengan temperamen arogan Hong Xihai dan lainnya, diragukan apakah mereka bisa dikendalikan. Saat ini, Park Zai-xiang berkata, "Oke, berhentilah membuat masalah dan beli tiket." Dia juga merasakan sakit di tubuhnya saat berbicara. Hari ini, untuk memperbesar momentum, rombongan membawa hampir 30 atau 40 orang, masing-masing berjumlah 10-10 ribu, yang berarti 3-4 juta. Biasanya, ini hanya sejumlah kecil uang untuk grup Februari, tetapi sekarang semua likuiditas mereka telah masuk ke pasar, dan tidak banyak uang tersisa di tangan mereka. Tapi sekarang saya tidak punya pilihan selain bertarung lagi dan lagi, jadi saya hanya bisa membeli tiket dan masuk. Park Jisung mengeluarkan kartu bank dan berkata dengan marah, "Bukankah itu hanya 100.000 yuan? Apa masalahnya? Beli saja tiketnya." Dongfang Renji tersenyum tipis, "Maaf, sekarang 200.000 yuan." Park Jisung berkata dengan marah, "Apa? Bukankah kamu baru saja membayar 100.000? Dongfang Renji mencibir, "Baru saja. Bagi kalian yang ingin memaksa masuk, menggandakan harga sudah sangat murah." Park Jisung tidak bisa berkata-kata. Wu Yan, jika dia mengetahui hal ini, dia tidak akan membiarkan pengawal itu masuk. Park Jae-sang melangkah maju dan berkata, "Saudaraku, jangan melangkah terlalu jauh. Kami adalah grup Februari dari negara Bangbang." Dia ingin menggunakan namanya untuk menakut-nakuti pihak lain dan menyelamatkan mukanya, itu yang terbaik kalau gratis. Masuklah. Lagi pula pengusaha asing seperti saya menikmati banyak keuntungan di China. Bab 1587 Mengapa tidak mengambilnya? Setelah mendengarkan apa yang dia katakan, Dongfang Renji menunjukkan ekspresi keheranan, "Apakah Anda dari grup Februari?" Itu adalah grup besar dari negeri Bangbang. Melihat pihak lain mengetahui namanya, Park Zai-xiang menunjukkan ekspresi bangga, "Tentu saja, grup Februari kami adalah konsorsium top dunia." Dongfang Renji tertawa bercanda, "Karena ini adalah konsorsium teratas, tentu saja tidak peduli dengan jumlah uang yang kecil ini, jadi mari kita berikan 1 juta, jika tidak maka tidak akan layak untuk statusmu." "Apa, itu 1 juta? Kenapa kamu tidak pergi dan mengambilnya?" Park Zai-xiang awalnya ingin mengandalkan statusnya untuk mendapatkan perawatan, tapi dia tidak menyangka harganya akan mahal, meningkat 10 kali lipat, dan matanya tiba-tiba terbakar karena amarah. Ekspresi Dongfang Renji tiba-tiba menjadi gelap, "Jika Anda ingin membelinya, jika Anda tidak ingin membelinya, keluarlah. Kata bos kami, ini China, bukan giliran Anda untuk menjadi liar." Petik 2. Park Zai-xiang gemetar karena marah, sebagai kepala grup Februari dan kepala keluarga Park, kapan dia pernah begitu marah? Tapi situasi saat ini lebih kuat dari yang lain, dan dia tidak punya pilihan selain menahan amarahnya dan berkata, "Nak, tunggu saja aku." Pada saat ini, dia telah mengambil keputusan. Begitu Gunung Yunxia membunuh Ye Bufan, dia akan menjadi orang pertama yang membunuhnya. Untuk menghancurkan keluarga Dongfang. Namun masalah saat ini masih perlu diselesaikan. Sudah waktunya untuk memulai perang, dan dia tidak bisa terus-menerus mengawasi dari luar. Masing-masing 1 juta, dan gabungan 40 orang di bawahnya, itu berarti 40 juta koin Tiongkok. Biasanya, dia bahkan tidak memikirkan tentang uang, tetapi sekarang dia kekurangan uang. Dia akhirnya menyerah pada pengawal dan mengambil staf inti Park Jisung dan Li Haejung untuk membayar uang tersebut. Melihat punggung orang-orang ini yang malu, Dongfang Renji mencibir di sudut mulutnya, "Kamu masih jauh dari kata baik melawan bos kami." Melihat Presiden grup Yue, yang lain dengan patuh membayar uangnya, mereka yang ingin melihatnya membayar uang, dan mereka yang tidak ingin melihatnya harus mengembalikannya. Tidak banyak waktu, Yang Ziqiong dan Di Qingsheng juga bergegas datang. Mereka mendengar bahwa harga tiketnya 100.000 yuan, yang membuat mereka merasa patah hati. Namun ia tidak mau melewatkan kesempatan melihat Ye Bufan dipenggal dengan matanya sendiri, sehingga pada akhirnya Di Qingsheng menggunakan uangnya sendiri untuk membeli 2 tiket. Setelah mereka memasuki tempat tersebut, mereka menemukan hampir 1.000 orang telah berkumpul di tepi danau.
Yang Ziqiong dan yang lainnya memilih batu yang tinggi, memanjatnya dengan susah payah, dan duduk di atasnya dengan penuh semangat untuk menonton. Di ruang terbuka datar, 3 keluarga besar bangsawan mendirikan tempat peristirahatan tadi malam. Sekarang Ye Bufan sedang duduk di sana bersama rakyatnya, minum teh harum dan menunggu waktu yang akan datang. Orang-orang dari grup Februari dan Gunung Yunxia tidak mendapatkan perlakuan seperti ini dan hanya bisa berdiri jauh. Ketika Park Zaixiang dan yang lainnya berlari ke pantai, Hong Xihai dan yang lainnya berdiri di sana dengan ekspresi tidak senang. Melihat situasi ini, dia berkata dengan canggung, "Ini Ye Bufan benar-benar keterlaluan. Dia bahkan tidak tahu untuk menyiapkan beberapa kursi untuk Tetua Agung. Tetua Agung, harap tunggu sebentar. Saya akan menemui mereka sekarang untuk minta tempat duduk." "Tidak perlu, karena waktunya telah tiba. Ayo mulai sekarang." Hong Xihai melambaikan tangannya, lalu membawa keempat tetua Gunung Yunxia ke langit dan langsung menuju ke langit di atas Danau Yanbo. Mereka berlima melayang di udara, seperti prajurit dan jenderal dewa yang turun dari surga, memancarkan keagungan dan momentum yang tak ada habisnya. Melihat pemandangan ini, penonton langsung meledak. Ini adalah pertama kalinya banyak orang melihat Ki Control Flying dalam hidup mereka. Ya Tuhan, bagaimana orang-orang ini bisa terbang? Apakah mereka dewa legendaris? Tahukah kamu, aku seorang pejuang. Dikatakan bahwa jika kamu berlatih seni bela diri di atas tingkat suci, kamu dapat mengendalikan udara dan terbang. Bukankah itu berarti orang-orang ini semua adalah orang kuat di tingkat santo bela diri? Gunung Yunxia memang merupakan sekte tersembunyi, dan ada begitu banyak orang kuat. Siapakah santo bela diri itu? Penatua Agung Hong Xihai adalah masih orang kuat di tingkat kekaisaran. Kami tidak memahami alam kekaisaran, tapi singkatnya, ini jauh lebih kuat daripada Martial Sein. Jadi benar-benar seperti ini. Untungnya, saya membeli Yunxia Mountain Victory, kalau tidak aku akan kehilangan segalanya kali ini. Orang-orang mulai berbicara satu demi satu. Mendongak, aku sangat kagum pada orang-orang di depanku, dan pada saat yang sama, mereka semua optimis tentang Gunung Yunxia. Di tengah pandangan semua orang, tetua ketiga Suliang mengambil langkah maju dan berkata dengan keras, "Junior Ye Bufan tidak menghormati Gunung Yunxia saya dan menyakiti anak-anak Gunung Yunxia saya. Hari ini, saya, Gunung Yunxia, akan bertarung dengan Anda untuk menentukan hasilnya. Hidup dan mati. Sekarang tengah hari telah tiba, bangkitlah dan mati. Penatua Agung, serahkan pertempuran pertama padaku." Guan Ping, peringkat ke-7 di antara 10 tetua Gunung Yunxia, melompat setelah bertanya pada Yang Agung. "Penatua Hong Xihai, datanglah ke danau. Orang kuat setingkatnya tidak lagi membutuhkan arena untuk bertarung, mereka cukup melangkah ke dalam kehampaan." Guan Ping, tetua ke-7 Gunung Yunxia, siapa yang akan bertarung denganku? Guan Ping melihat ke sisi Ye Bufan dengan ekspresi arogan. Hari ini kita tidak akan membagi kemenangan menjadi beberapa ronde, dan akan langsung mengalahkan lawan. Selama kamu melakukan ini jika ada yang tidak takut mati, datang dan lawan aku. Orang-orang di tepi pantai kembali gempar. Meskipun pihak lain tidak memiliki ambang batas hukum, bertarung langsung di danau sudah merupakan ambang batas yang sangat besar. Jika tingkat kultivasi Anda belum mencapai tingkat Martial Sein, Anda tidak akan memenuhi syarat untuk bertarung. Gunung Yunxia terlalu kuat. Tetua ke-7 manapun yang datang ke sini adalah orang suci bela diri super. Bisakah kita melakukannya di sini, di ibu kota kekaisaran? Tampaknya tetua ke-7 ini masih yang terlemah di Gunung Yunxia. Berapa banyak yang tersisa yang ada di sana? Seberapa kuat yang dibutuhkan orang ini? Saya pikir orang bernama Ye Bufan ini dalam masalah hari ini. Meskipun pertarungan belum dimulai, saya sudah melihat hasilnya. Saya bertaruh 100 juta koin Huaxia sebelumnya, dan saya akan mendapat 10 dalam 1 menit. Ratusan juta. Semua orang yang hadir mulai berbicara lagi dan benar-benar kewalahan dengan momentum yang ditunjukkan oleh Yun San. Kadang-kadang, beberapa dari mereka yang membeli Ye Bufan Sheng dipenuhi dengan penyesalan di saat ini. Bahkan Chang Sun Chang Song, Dongfang Jianye dan lainnya sedikit ragu. Mereka bertanya-tanya apa hasil pertempuran hari ini.
Yang Ziqiong dan Di Qingsheng sedang duduk di atas batu besar, keduanya tersenyum. Paman, lihat sisi Ye Bufan. Bahkan tidak ada gerakan. Apakah kamu benar-benar takut? Aku khawatir dia akan mengaku kalah. Yang Ziqiong tertawa dan berkata, sebenarnya, tidak ada bedanya. Bahkan jika kamu naik, kamu akan mati. Tapi di sana, kamu akan mati. Bagaimana sekte tersembunyi Gunung Yunxia bisa dibandingkan dengan bocah nakal seperti dia? Di Qingsheng berkata, Paman, tampaknya kamu bijaksana dan menginvestasikan semua 2 miliar koin Huaxia. Setelah hari ini, kita akan mendapatkan puluhan miliar. Keduanya menjadi semakin bersemangat saat berbicara. Mereka sepertinya telah melihat Ye Bufan kalah, dan kemudian melihat sejumlah besar uang terbang ke arah mereka. Saat ini, mata semua orang terfokus pada 3 keluarga besar, ingin melihat siapa yang akan mereka kirim untuk berperang. Guan Ping mencibir di wajahnya dan berkata lagi, Ye Bufan, kenapa kamu tidak keluar dan mati? Apakah kamu takut? Kamu sia-sia, kamu tidak memenuhi syarat untuk saudaraku mengambil tindakan. Suara dingin meledak di udara. Ada suara, dan kemudian seorang pria muda dengan ekspresi acuh tak acuh mengambil satu langkah ke depan dan langsung naik ke udara untuk berdiri di depan Guan Ping. Bab 1588, orang-orang kejam dan tidak banyak bicara. Guan Ping melirik Ye Tian, matanya penuh ketidakpedulian dan penghinaan. Nak, siapa kamu? Setelah tetua kelima Fei Qing kembali ke Gunung Yunxia, dia malu berbicara tentang kekalahan dari seorang pemuda dan tidak bercerita banyak tentangnya. Jadi mereka tidak tahu siapa Ye Tian atau tidak, seberapa tinggi tingkat kultivasinya. Saya Ye Tian. Ye Tianyi memiliki kepribadian yang dingin dan masih mempertahankan gaya yang kejam dan pendiam. Tidak ada, kamu tidak layak menjadi lawanku, biarkan Ye Bufan datang. Sebagai tetua ketujuh Gunung Yunxia, tingkat kultivasi Guan Ping juga berada di tahap akhir Martial Sein, dan dia tidak membawa Ye Tian ke depan, tentang dia sama sekali. Kamu tidak pantas mendapatkannya, kata Ye Tian ringan. Persetan, kamu berani berbicara seperti ini kepada seseorang dari sekte dunia tersembunyi. Bukankah orang ini tidak ingin hidup? Di atas batu besar, Yang Ziqiong tiba-tiba terlihat sangat marah. Meskipun dia hanyalah orang biasa, dan meskipun dia tidak memahami seni bela diri, dia telah mendengar banyak dari Park Jisung. Sekte tersembunyi sangat unggul sehingga jauh lebih kuat daripada para master di dunia sekuler. Di Qingsheng telah diperbaiki oleh Ye Tian sebelumnya, dan sekarang dia mengertakkan gigi dengan kebencian. Paman, menurutmu berapa lama orang ini bisa bertahan? Apakah dia akan dibunuh oleh tetua ketujuh ketika dia naik? Dibandingkan dengan kucing atau anjing manapun. Yang Ziqiong berkata dengan percaya diri, saya yakin orang ini akan mati dengan satu gerakan. Setelah mengatakan ini, seorang paman parubaya yang duduk di sebelahnya di atas batu lain merasa tidak senang. Dia bertaruh besar pada kemenangan Ye Bufan. Saya berkata, bagaimana Anda bisa berbicara? Bagaimana Anda tahu siapa yang akan kalah dan siapa yang akan menang sebelum mereka mengambil tindakan? Yang Ziqiong mengerutkan bibirnya, saya hanya tahu, dan saya akan menyampaikan kata-kata saya di sini hari ini. Jika anak itu menang, aku akan berdiri di atas kepalaku di sini dan memakan penisku. Orang ini sekarang berbicara dengan percaya diri. Paman parubaya itu mendengus dingin dan menatap ke arah danau. Melihat pihak lain tidak menganggapnya serius sama sekali, ekspresi Guan Ping tiba-tiba berubah dingin. Nak, karena kamu ingin mati, aku akan memberimu tumpangan. Setelah mengatakan itu, dia tidak lagi sopan. Dia mendatangi Ye Tian dalam sekejap dan tiba-tiba meninju. Orang kuat di tahap akhir Martial Sein menyerang dengan seluruh kekuatannya, dan kekuatan tinjunya menimbulkan angin kencang. Dunia di sekitarnya berubah warna, dan angin kencang menyapu. Danau di bawah kakinya berombak, seolah-olah ruang itu akan runtuh. Ya Tuhan, apakah kamu begitu kuat? Meskipun para penonton berada jauh, pakaian mereka masih tertiup angin kencang. Hahaha, kubilang anak itu pasti akan mati hari ini. Yang Ziqiong tertawa keras, berdiri dari batu, dan melihat segala sesuatu di depan mereka dengan penuh semangat. Dan Ye Tian tergantung di udara, dengan kaki di atas kakinya,
dan ekspresi wajahnya setenang batu besar di ombak besar, tidak bergerak. Melihat pukulan Guan Ping semakin dekat, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan juga meninju. Kedua tinju itu saling bertabrakan, mula-mula terdengar suara teredam, lalu terdengar suara retakan tulang. Hahaha, apa kamu dengar itu? Tulang anak itu patah semua. Yang Ziqiong tertawa lagi, tapi sebelum dia selesai tertawa, dia melihat sesosok tubuh terbang mundur di udara juga sangat sombong. Sebuah lengan tergantung ke samping tubuh, berdarah, dan tulang-tulangnya jelas patah. Tawa Yang Ziqiong berhenti tiba-tiba. Dia tidak pernah mengharapkan hasil ini. Menghadapi Master Sekte tersembunyi, bukankah Ye Tian yang terluka? Bukankah seharusnya Ye Tian yang dikalahkan? Mengapa Guan Ping menjadi seperti ini? Bukan hanya dia, tetapi orang-orang di sekitarnya juga benar-benar bingung. Tebakan semua orang sebelumnya adalah berapa lama Ye Tian bisa bertahan, 3 gerakan, 5 gerakan, atau 10 gerakan. Tapi tidak ada yang mengharapkan hasil ini. Pertempuran berakhir dengan 1 gerakan, dan Guan Ping dikalahkan secara menyedihkan. Hal ini terutama berlaku untuk semua orang di Gunung Yunxia. Hong Zihai awalnya memiliki senyuman tenang di wajahnya, berpikir bahwa dia pasti akan menjadi pemenang hari ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan kalah di game pertama. Yang lebih mengejutkannya adalah pemuda di depannya membuatnya tidak bisa melihat kedalaman kultivasinya. Selain itu, Ye Tian ini jelas merupakan bawahan Ye Bufan, meskipun dia sangat kuat, lalu seberapa tinggi tingkat kultivasi Ye Bufan. Tampaknya perjalanan kali ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Di bawah tatapan terkejut semua orang, pertempuran belum berakhir, dan Ye Tian tidak berniat untuk berhenti. Sosoknya bersinar, dan dia mendatangi Guan Ping lagi, lalu meninju lagi, dan niat membunuh tiba-tiba meluap. Junior, beraninya kamu, semua orang di Gunung Yunxia, untuk menunjukkan bahwa pertempuran ini adil dan adil, mereka berada jauh, pada dasarnya 1000 meter jauhnya. Su Liang berteriak keras dan ingin pergi menyelamatkannya, tapi sayangnya sudah terlambat. Sebelum Ye Tian naik ke atas panggung, dia sudah menerima instruksi dari Ye Bufan. Karena Yunxia San tidak tahu apakah harus hidup atau mati dan terus memprovokasi dia lagi dan lagi, dia harus memberi warna pada lawannya, jadi dia tidak menahan apapun, kembali kali ini. Guan Ping Yuan terkejut dengan pukulan sebelumnya. Pada saat ini, energi aslinya berada dalam kekacauan, jadi bagaimana dia masih bisa menghadapi pukulan mengejutkan Ye Tian. Di matanya yang penuh keputusasaan, energi dahsyat datang dalam jumlah besar, dan kemudian berubah menjadi kabut darah dengan keras. Meledak dengan satu pukulan, Penatua ketujuh Gunung Yunxia yang bermartabat, orang kuat di tahap akhir Martial Sein, tidak hanya dikalahkan secara menyedihkan dalam satu gerakan, tetapi juga dipukuli habis-habisan menjadi kabut darah, dan bahkan jiwanya hancur berkeping-keping oleh energi yang ganas. Aku akan mencekikmu. Ini terlalu sombong. Hati semua orang dipenuhi dengan kekacauan, tapi seluruh adegan sunyi. Setelah hening sejenak, para penonton tertawa terbahak-bahak. Ya Tuhan, siapa pemuda ini? Dia terlalu mendominasi. Sekte dunia tersembunyi omong kosong itu, mereka membual dengan keras, tapi pada akhirnya mereka bahkan tidak bisa memblokir satu pun gerakan mereka. Sudah berakhir, sudah berakhir, sudah berakhir. Aku kacau kali ini, dan sepertinya aku akan kehilangan segalanya. Park Jae-sang sudah bersiap, menunggu kemenangan menjadi keras, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa pembukaannya akan seperti ini hasilnya. Saat ini, semua orang di keluarga Pu tercengang. Jika Yunxia San benar-benar kalah dari Ye Bufan kali ini, nasib mereka bisa dibayangkan. Terlepas dari hal lainnya, kerugian 100 miliar di luar kemampuan mereka untuk menanggungnya. Sebaliknya, Li Haizeng relatif tenang, Tuan, jangan panik. Selama Tetua Agung masih ada, kita pasti akan menang hari ini. Park Zaixiang memikirkannya. Batu pemberat hari ini adalah Hong Zihai, yang mana adalah pertandingan yang luar biasa. Selama dia masih di sini, dia tidak akan kalah dalam pertandingan hari ini. Memikirkan hal ini, suasana hatinya segera menjadi tenang. Di atas batu besar, mata Yang Ziqiong selebar lonceng, dan mulutnya terbuka lebar, tidak bisa menutup untuk waktu yang lama.
Pada saat ini, dalam pikirannya, dia menyapa 18 generasi leluhur Guanping. Bukankah Anda sekte tersembunyi yang mengagumkan? Bukankah mungkin juga mengendalikan udara dan terbang? Bukankah kamu adalah tetua ketujuh dari Gunung Yunxia? Kenapa dia bahkan tidak bisa memblokir salah satu gerakannya? Paman Parubaya di sebelahnya tiba-tiba tertawa, apa yang baru saja kamu katakan? Jika pemuda itu menang, kamu akan berdiri di atas kepalamu dan makan ayam. Ayo mulai sekarang. Pada titik ini, Yang Ziqiong hanya bisa menyangkal itu, dan wajahnya memerah. Dia berteriak, apa yang kamu banggakan? Saya sedang berbicara tentang hasil akhir. Apa gunanya hanya memenangkan satu pertandingan? Tidakkah kamu melihat ada 4 orang lagi? Saat itu, teriakan marah terdengar di udara. Kamu junior yang kejam, beraninya kamu membunuhku, tetua ketujuh dari Gunung Yunxia. Kemudian sebuah sosok muncul, dan Su Liang muncul di depan Ye Tian, matanya dipenuhi api kebencian. Bab 1589, memotong gunung dan sungai dengan satu pedang. Orang tua, apa yang kamu teriakkan? Ye Bufan duduk di kursinya, memakan apel yang dikupas oleh Su Ruyue untuk dirinya sendiri, dan berkata, kamu Gunung Yunxia sendiri yang mengatakannya, ini tentang kemenangan atau kekalahan, juga sebagai hidup dan mati. Apakah Anda memiliki hati bodhisattva ketika membuat perjanjian ini? Atau apakah menurut Anda hanya orang lain yang bisa mati, tetapi Anda orang di Gunung Yunxia tidak bisa? Kata-katanya terdengar rendah, tetapi di bawah pengaruh energi sejati, tapi menyebar dengan jelas ke seluruh Danau Yanbo. Kamu benar, merekalah yang baru saja berteriak tentang menentukan hasil dan hidup dan mati. Tapi sekarang salah satu dari mereka telah meninggal, merekalah yang keluar sambil berteriak. Tidak bisakah? Mereka kalah. Ya, benarkah? Aturan ini untuk orang lain bisa mati, tetapi mereka sendiri tidak bisa mati. Semua orang yang hadir membuat keributan, menuding Gunung Yunxia. Wajah tua Su Liang tiba-tiba berubah warna menjadi hati babi, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa, itu sepenuhnya salah mereka. Nak, apakah kamu berani bertarung denganku? Su Liang melangkah maju dan datang langsung ke sisi berlawanan dari Ye Tian. Matanya penuh dengan niat membunuh, dan dia jelas ingin membalas dendam pada Guanping, tetapi dia takut pihak lain akan langsung mundur. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan, dan Gunung Yunxia adalah sekte terkenal. Dia harus mempertimbangkan wajahnya sendiri apapun yang terjadi. Oke, Ye Tian mengucapkan dua kata dengan tenang tanpa rasa takut. Nak, aku pandai menggunakan pedang. Keluarkan senjatamu. Meskipun Su Liang penuh amarah, dia adalah seorang pria yang telah hidup selama 100 tahun dan tidak impulsif seperti seorang pemuda. Pukulan Ye Tian barusan begitu kuat bahkan dia sendiri tidak yakin bisa menerimanya, jadi dia langsung menggunakan senjata. Ye Tian menggelengkan kepalanya, tidak perlu, tinju saja sudah cukup. Dia awalnya adalah tubuh mayat, dan seluruh tubuhnya sekeras besi, dan setiap bagiannya adalah senjata. Siapa pemuda ini? Dia begitu mendominasi. Dia memang saudara yang berkepala datar. Dia kejam dan tidak banyak bicara. Dia idola saya. Orang-orang yang menonton kembali terkejut, orang-orang baru saja terkesan dengan Ye Tianna terkesan dengan pukulan itu dan langsung menjadi penggemarnya. Kalau begitu, aku tidak akan sopan. Setelah Su Liang mengatakan ini, dia perlahan mencabut pedang panjang dari punggungnya. Tiba-tiba, energi pedang dingin menyapu sekeliling, dan suhu seluruh Danau Yanbo tampak seperti itu sudah turun banyak. Nak, hari ini aku ingin kamu merasakan teknik pedang melihat matahari. Setelah berteriak keras, dia membalik pergelangan tangannya, dan pedang panjang di matanya tiba-tiba berubah menjadi cahaya keemasan di seluruh langit, seperti matahari yang menyilaukan, mekar, di atas Danau Yanbo. Biarkan aku mencekikmu, ini terlalu kuat, bukan? Sebagai tiga tetua Gunung Yunxia, Su Liang memiliki tingkat kultivasi Dzogchen tingkat suci yang kuat, dan dia pada awalnya adalah ahli ilmu pedang, dan dia memiliki miliknya sendiri, memiliki ilmu pedang yang unik. Justru karena itulah ketika pedang panjangnya keluar, langsung menimbulkan ledakan seru. Melihat adegan ini, Yang Ziqiong menghilangkan kekesalannya sebelumnya dan berteriak penuh semangat lagi.
Sudah berakhir. Ye Tian sudah benar-benar berakhir kali ini. Saya tidak mengerti mengapa dia begitu sombong. Di Qingsheng melanjutkan, artinya, orang yang barusan bukanlah orang kuat di Gunung Yunxia sama sekali. Ini adalah masternya. Tidak hanya mereka, The February Group dan orang lain yang telah memasang taruhan di Gunung Yunxia juga bersemangat. Pedang ini sepertinya memberi mereka harapan lagi. Su Liang tidak mempedulikan hal ini sama sekali. Pedang panjang di tangannya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan akhirnya berubah menjadi pedang raksasa yang panjangnya beberapa kaki, dan menebas ke arah Ye Tian dengan ganas. Cahaya pedang jatuh di udara, energi pedang tajam menembus langit, dan menghantam permukaan danau Yanbo dengan keras. Permukaan danau yang semula setenang cermin, dalam sekejap terbelah menjadi dua bagian, dan terpotong secara tiba-tiba. Persetan dengan adikmu, apakah ini masih manusia? Pedang tetua ketiga yang membelah gunung dan sungai langsung mengejutkan semua orang yang hadir melompat dari tanah dan terus berseru. Tidak heran semua orang terkejut. Tidak peduli pejuang atau orang biasa, tidak ada yang pernah melihat pedang sekuat itu. Memotong gunung dan sungai dengan satu pedang, awalnya saya mengira ini hanyalah legenda, tetapi saya tidak menyangka akan melihatnya dengan mata kepala sendiri hari ini. Hahaha, luar biasa, sungguh luar biasa, pernahkah kamu melihatnya? Ini adalah sekte dunia tersembunyi. Ini adalah kekuatan dari tetua ketiga. Anak itu telah terbunuh sepenuhnya, kan? Yang Ziqiong bertepuk tangan dan melompat dengan penuh semangat lagi ke atas. Di Qingsheng kemudian berteriak, Paman. Apakah kamu perlu mengatakan ini? Bahkan air danau pun bisa terputus, sehingga anak itu pasti akan mati. Danau, saya melihat Ye Tian berdiri di sana utuh. Ternyata pedang Su Liang terlihat begitu kuat, namun terpotong seluruhnya, dan bahkan tidak menyentuh sudut bajunya. Melihat adegan ini, Yang Ziqiong langsung terlempar kembali ke bentuk aslinya. Dia menelan ludah, mengapa bajingan ini belum mati? Di Qingsheng berkata, Paman, jangan khawatir, anak ini lolos karena keberuntungan. Jie, dengan ilmu pedang dari tetua ketiga, hanya masalah waktu. Sebelum dia mati, Ye Bufan akan menjadi tapi Su Liang, yang berada di udara, sedang tidak dalam suasana hati yang santai. Dia telah melihat melalui pertarungan sebelumnya bahwa kultivasi pemuda di depannya sama sekali tidak kalah dengan miliknya, dan dia berada di bawah kendalinya. Kesempurnaan tingkat suci yang sempurna. Ini membuat hatinya terkejut. Kapan guru seperti itu muncul di dunia sekuler? Dan dia baru berusia 20-an. Anda harus tahu bahwa bahkan di Gunung Yunxia mereka, mustahil untuk membina tuan muda seperti itu. Nak, terima serangan lagi dariku. Bagaimanapun, dia berpengalaman dalam banyak pertempuran, jadi dia segera mengumpulkan pikirannya, dan pedang panjang di tangannya sekali lagi meledak menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan, dan dia menebasnya ke udara. Tetapi meskipun keterampilan pedangnya ajaib, gerakan Ye Tian lebih cepat. Dia membunuh lebih dari selusin pendekar pedang secara berurutan, tetapi selalu gagal, bahkan tanpa melukai sehelai rambut pun di tubuh lawan. Semakin banyak Su Liang dipukuli, dia menjadi semakin ketakutan, tetapi di mata orang lain, tetua ketigalah yang menekan Ye Tian untuk memukulinya. Di Qingsheng berkata dengan penuh semangat, Paman, pernahkah kamu melihat ini? Anak laki-laki bernama Ye dipukuli oleh tetua ketiga. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ini akan menjadi masalah waktu sebelum dia dibacok sampai mati. Sering, itu masuk akal. Jika saya tidak dapat melihat ketiga gerakan itu, anak itu pasti akan mati. Pada saat ini, Ye Bufan, yang sedang duduk di kursi, berteriak, Ye Tian, ayo kita selesaikan pertempuran. Ternyata dia baru saja mengirim pesan ke Ye Tian dan ingin melihatnya. Melihat betapa bagusnya ilmu pedang Yunxia San, dia terus mengelak dan menunda lebih dari selusin gerakan. Sekarang tampaknya ilmu pedang Su Liang tidak lebih dari ini, dan saya tidak tertarik untuk menontonnya lagi. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, orang-orang di sekitarnya tiba-tiba meledak. Apakah ini bodoh? Jelas sekali bahwa Ye Tian ditekan dan dipukuli oleh orang lain, namun dia bahkan mengatakan bahwa dia akan menyelesaikan pertempuran. Bagaimana dia bisa mengalahkan orang lain?
Mungkinkah dengan menyombongkan diri, kamu bisa menyelesaikannya? Kamu bisa menyelesaikannya. Kamu sangat hebat, kenapa kamu tidak pergi ke surga? Tanda tanya petik 2. Sungguh tidak tahu malu. Bahkan jika pertempuran terselesaikan, tetua ketigalah yang akan membunuh anak itu. Petik 2. Orang-orang di sekitar sedang berbicara, terutama Yang Ziqiong, yang melompat dan berteriak. Tapi Ye Bufan tidak tergerak sama sekali, dia sepertinya tidak mendengar setengah dari teriakan orang-orang ini. Sambil memakan buah anggur yang diserahkan oleh Qin Cucu, dia dengan santai menyaksikan pertempuran di depannya. Pada saat ini, pedang panjang di tangan Su Liang menebas kepala Ye Tian lagi. Bab 1590 Akulah yang membunuhnya. Yang mengejutkan adalah Ye Tian tidak menghindar kali ini, sebaliknya, dia tertegun dan berdiri di sana menunggu pedang datang. Bahkan Su Liang pun terkejut. Lawannya tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan, jadi mengapa dia tiba-tiba berdiri di sana tanpa bergerak? Apakah Anda mencari kematian? Tapi saat ini, dia tidak terlalu peduli. Tidak peduli apa alasannya, selama dia bisa membalaskan dendam Guan Ping. Jadi pedang di tangannya tidak hanya menunjukkan keraguan, tapi malah menjadi sedikit lebih tajam. Melihat cahaya pedang yang panjangnya beberapa kaki, menebas dengan keras, sebuah tangan besar tiba-tiba terulur, menembus energi pedang yang tajam, dan langsung meraih pedangnya. Biarkan aku mencekikmu. Apakah dia gila? Dia meraih pedang dengan tangannya. Apa menurutmu dia akan hidup lebih lama? Apa yang akan dilakukan orang ini? Apakah dia mencoba meraih pedang dengan tangan kosong? Bagaimana kabarnya ini mungkin? Kematian. Dia sudah mati, orang ini sudah mati. Yang Ziqiong di atas batu berteriak. Paling riang, idiot ini benar-benar mengira dia adalah dewa. Jika dia tidak mati kali ini, aku akan memotongnya kepala dan gunakan sebagai bola. Segera setelah itu, tangan Ye Tian bertabrakan dengan pedang Su Liang. Terjadi ledakan, cahaya pedang menghilang, dan pedang itu tertahan erat di telapak tangannya. Ini, leher semua orang sepertinya tertahan, dan ejekan serta ejekan di mulut mereka tiba-tiba berhenti. Tidak ada yang menyangka bahwa Ye Tian benar-benar meraih pedang itu dengan tangan kosong, dan sepertinya tidak ada tanda-tanda cedera. Persetan, saudari, bagaimana ini mungkin? Apakah keduanya bersama? Itu adalah pedang yang bisa menembus gunung dan sungai. Bagaimana Anda bisa menjangkau dan menangkapnya? Semua orang yang hadir benar-benar tercengang, dan bola mata mereka hampir keluar dari rongganya. Jika Guan Ping tidak diusir sekarang, mereka akan mengira ini adalah pertunjukan, dan mereka bekerja sama untuk menipu semua orang. Orang yang paling terkejut adalah Su Liang, yang mengetahui betul kekuatan pedangnya, yang dapat membelah gunung dan membelah sungai, namun ia tidak menyangka lawan akan mengambilnya dengan tangan kosong. Energi sejatinya mengalir deras, dan dia menariknya beberapa kali, tetapi pedang itu sepertinya disolder sampai mati dan tidak bergerak sama sekali. Hong Zihai, yang sedang menyaksikan pertempuran, mengubah ekspresinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa lawannya ternyata adalah seorang kultivator pemurnian tubuh di puncak martial Sein. Su Liang, lepaskan. Merasa ada yang tidak beres, dia buru-buru meneriakkan peringatan, tapi sudah terlambat. Pada saat ini, pukulan Ye Tian yang menembus kekosongan sudah mengenai keras dan langsung mengenai dada lawan. Perasaan krisis yang sangat besar muncul dari lubuk hati Su Liang. Saat dia mundur dengan tajam, dia mengangkat tangannya dan meninju. Tapi bagaimana tinju yang ditinju dengan tergesa-gesa bisa menghalangi Ye Tian? Hanya terdengar bunyi klik, dan lengannya tiba-tiba patah. Tapi tinju Ye Tian masih memiliki kekuatan yang tersisa, dan dia memukul dadanya dengan keras lagi, dan kemudian terdengar suara retakan tulang. Dadanya roboh, dan seluruh tubuhnya terbang mundur seperti bola meriam. Puff! Sebelum dia mendarat, Su Liang menyemburkan seteguk besar darah, yang menyebar ke langit. Tetua ketiga, karena kaget, dua orang yang tersisa dari Gunung Yunxia berteriak dan buru-buru menjemputnya. Saat ini, wajah Su Liang seputih kertas, dia membuka mulutnya dan memuntahkan sejumlah besar darah bercampur organ dalam. Pukulan Ye Tian begitu berat sehingga langsung menghancurkan organ dalamnya, dan bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Pada saat ini, seluruh danau Yanbo sunyi,
dan semua orang kembali terdiam ketakutan. Awalnya saya mengira situasinya sepihak, tapi sayangnya perannya terbalik, dan pihak Ye Bufan lah yang memiliki keunggulan absolut. Setelah hening sejenak, kerumunan itu langsung meledak. Brengsek, saudari, kamu kalah lagi. Bukankah kamu mengatakan bahwa sekte dunia tersembunyi semuanya adalah master? Menurutku itu omong kosong. Sudah berakhir, aku menaruh semua uangku kali ini, dan itu sepertinya aku akan kalah. Hahaha, memang benar ibu kota kekaisaran kita adalah naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Semua sekte omong kosong yang tersembunyi tidak ada gunanya. Di sisi lain keluarga Park Jae-sang, Park Jisung dan putranya mulutnya terbuka lebar dan tidak bisa menutupnya untuk waktu yang lama. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Ye Bufan belum mengambil tindakan, tetapi hanya mengirim salah satu anak buahnya untuk menghancurkan Gunung Yunxia, membunuh dua tetua satu demi satu. Hal ini terutama berlaku untuk Yang Ziqiong dan Di Qingsheng. Berdiri di atas batu saat ini, mereka benar-benar bodoh seperti patung batu. Paman Parubaya di sebelahnya memandang mereka dan mencibir, kapan kamu akan memenggal kepalamu dan menggunakannya sebagai bola? Sebelum itu, ingatlah untuk berdiri di atas kepalamu dan memakannya. Ziqiong sangat terkejut dan tidak lagi peduli dengan sarkasmenya. Di Qingsheng bahkan lebih gugup dan berkata dengan suara gemetar, kami tidak akan kalah kali ini. Jika kami benar-benar kalah, 2 miliar kami akan hilang. Petik 2. Meskipun Yang Ziqiong telah menghasilkan banyak uang dalam hidupnya, di akhir mereka semua berinvestasi di perusahaan hiburan Xiongba, yang berarti perusahaan itu bernilai 5 miliar, yang seluruhnya merupakan milik keluarganya. Tapi sekarang perusahaannya dijual dengan harga murah, hanya menyisakan 2 miliar. Kalau kehilangan semuanya, dia tidak punya apa-apa dan tidak ada bedanya dengan pengemis. Yang Ziqiong mengertakkan gigi, jangan khawatir. Saya mendengar bahwa Tetua Agung adalah yang paling kuat di Gunung Yunxia, dan yang lainnya adalah sampah. Selama Tetua Agung tidak dikalahkan, kita masih memiliki harapan. Hanya mereka yang berpikir seperti ini, tetapi yang lain hal yang sama berlaku untuk orang-orang. Park Zaixiang sangat gugup. Pada saat ini, dia telah menaruh semua harapannya pada Tetua Agung Gunung Yunxia. Saat ini, Hong Zihai sedang berdiri di sana dengan ekspresi muram dan matanya menyala-nyala. Dia melangkah keluar selangkah demi selangkah dan perlahan berjalan ke arah Ye Tian. Kamu bisa mencapai ranah martial Saint Dzogchen dengan menyempurnakan tubuhmu. Kamu dianggap berbakat. Sepertinya aku telah meremehkan dunia sekuler. Dia mengatakan ini, tapi auranya tidak berkurang sama sekali. Jika aku tidak salah, kaulah yang menghancurkan kaki pemimpin sekte muda itu. Ini aku. Ye Tian tidak takut menghadapi musuh yang kuat, ekspresinya acuh tak acuh, dan dia tetap mempertahankan sikap kejam dan pendiamnya gaya. Meskipun dia sudah merasakan kekuatan pihak lain, lalu kenapa? Dia sudah mati satu kali, jadi tidak masalah jika dia mati lagi demi kakak laki-lakinya. Anak muda, dengan tingkat kultivasimu, jika kamu terus berlatih, kamu mungkin bisa melampauiku suatu hari nanti. Tapi sayang sekali kamu terlalu sombong. Umumnya, orang yang sombong tidak akan berumur panjang. Ekspresi Zihai berubah. Begitu dia berubah, niat membunuh di tubuhnya tiba-tiba muncul. Niat membunuh yang dahsyat melanda seluruh tempat. Bahkan orang-orang yang berjarak ribuan meter bisa merasakan niat membunuh yang luar biasa dan tidak bisa menahan diri untuk mundur satu demi satu. Apakah ini kekuatan dari Tetua Agung? Benar-benar kuat. Meskipun sebagian besar orang yang hadir tidak memahami seni bela diri, mereka masih dapat melihat bahwa Hong Zihai jauh lebih kuat daripada dua orang Guan Ping dan Su Liang yang meninggal sebelum. Adapun mereka yang berkecimpung dalam seni bela diri, mereka merasakan kekuatan kaisar yang kuat, dan mereka semua gemetar ketakutan. Di pihak tiga keluarga besar bangsawan, Dongfang Jianye dan yang lainnya sangat senang ketika Ye Tian memenangkan dua pertandingan berturut-turut, tetapi sekarang Hong Zihai muncul dan dengan cepat menghapus kegembiraan mereka. Apakah ini ahli tingkat kaisar? Dia benar-benar kuat. Ekspresi Dongfang Jianye langsung menjadi gugup dan dia melihat ke arah Ye Bufan di sebelahnya. Xiao Fan, jika kamu ingin menghadapi lelaki tua Hong Zihai ini, Ye Tian sepertinya tidak cukup kuat.
Ye Bufan berkata sambil tersenyum, kamu benar, Ye Tian memang bukan tandingannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Changsun Changsong sedikit cemas, dia berpikir hanya Ye Tian yang bisa diandalkan oleh Ye Bufan. Lagi pula, melihat 3 keluarga besar, tidak ada master yang bisa melampaui Ye Tian. Mudah saja, akulah yang membunuhnya. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangan dan melemparkan buah anggur yang telah dipetik Qin Cucu ke dalam mulutnya, lalu dia melompat ke udara.